Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Nuryanto dengan kode NIM 126 103 202085, kelas HTN 5B. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Frandi, yakni jelaskan secara rinci apa itu politik, bagaimana Islam memandang politik, dan politik menurut para pakar-pakar, dan beberapa landasan dalam Islam mengenai politik tersebut. Analisakan tentang apakah Islam mengamini politik, serta apakah Islam memiliki suatu penawaran prinsip mengenai politik yang berbeda dengan lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UTS atau ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Frandi dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di Dunia. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apakah itu politik. Politik secara umum membicarakan hal-hal yang terkait dengan negara. Nah, bukan negara saja, tetapi kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, serta alokasinya. Nah, politik ini berasal dari bahasa Belanda politik dan bahasa Inggris politics, yang masing-masingnya bersumber dari bahasa Yunani, yakni politika, yang berhubungan dengan negara. Secara etimologi, kata politik masih berhubungan dengan polisi atau kebijakan. Kata politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi itu berarti orang-orang yang menekuni di dalam hal politik. Menurut Ramlan Subakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama atau kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Nah, adapun tentang pendapat Gabriel Almond menjelaskan apakah itu politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu, juga di wilayah tertentu pula, di mana kendali itu didukung lewat instrumen yang bersifat otoritatif atau koersif. Nah, Islam sendiri dalam memandang politik merupakan dua hal yang berupa integral. Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur tentang urusan masyarakat dan negara, sebab Islam bukanlah agama yang mengatur ibadahnya secara individu saja, namun Islam juga mengajarkan bagaimana kepedulian terhadap sesama kaum muslim atau kaum muslimin dengan segala urusan umat yang menyangkut kepentingan kemaslahatan mereka, dan mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat, serta menjadi pencegah adanya suatu ketidakadilan atau kezaliman oleh suatu penguasa. Nah, Islam sendiri menyebut politik dengan istilah siasa. Siasa ini adalah hukum Islam ya. Jika yang dimaksud politik adalah siasa yang mengatur segenap atau seluruh urusan umat, maka Islam sangat menekankan atau mempentingkan siasa tersebut. Bahkan Islam juga sangat mencela atau tidak baik bagi orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan terhadap umat Islam. Umat Islam sendiri memang memiliki suatu konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai hal konsep politik yang senantiasa bermunculan. Nah, untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada sejak dahulu, dari sepanjang tidak bertentangan dengan konsep ajaran Islam yang sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang.
pada sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan sebuah konsep politiknya secara amat rinci. Dalam hal ini Islam memang harus memiliki corak politik. Nah, corak politik ini merupakan politik yang satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa adanya corak yang lain, seharusnya juga memang ada. Islam melandaskan beberapa ketetapan prinsip dalam berpolitiknya. Yang pertama, landasan prinsipnya merupakan kedaulatan, yang mana sebagai agama yang mengikuti ajaran syariat, kedaulatan harus diutamakan. Prinsip landasan yang kedua adalah keadilan. Nah, keadilan ini di mana Islam dalam berpolitik harus menerapkan suatu keadilan agar terciptanya sebuah politik yang sehat. Prinsip landasan yang ketiga merupakan musyawarah yang harus diterapkan. Nah, landasan keempat adalah persamaan. Serta prinsip landasan yang terakhir adalah hak dan kewajiban negara serta rakyat. Dan selanjutnya itu berupa amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam adalah agama universal, meliputi semua unsur kehidupan, politik, negara, tanah air, dan bagian dari Islam itu juga. Tidak ada yang namanya pemisahan antara agama dan politik di dalam Islam, karena sejatinya politik bagian dari risalah Islam yang sempurna. Di dalam Islam, politik mendapatkan kedudukan yang setara dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Dan bahkan para ulama kita terdahulu juga telah melakukan atau memaparkan nilai-nilai keutamaan dalam politik. Seperti Imam Ghazali yang mengatakan bahwa dunia Islam adalah ladang akhirat. Agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia memperjuangkan nilai kebaikan agama itu secara efektif. Kalau tak punya kekuasaan politik, memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan sebuah kekuasaan politik. Tidak, dengan kata lain, ini adalah suatu kondisi yang wajib bagi kita untuk berpolitik, karena hak kita dalam politik adalah menentukan bagaimana pemimpin kita yang akan meneruskan perjuangan terdahulu dari pemimpin yang sebelumnya. Demikian pemaparan jawaban dari persoalan yang telah diberikan oleh Bapak Frandi. Apabila saya ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.